Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iris. Selamat datang lagi di Evans Motor. 3 mobil ini, walaupun sudah berusia hampir 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun, ini adalah mobil-mobil yang pernah menghiasi showroom dari Evans Motor. Karena Evans Motor adalah salah satu IU paling legendaris dengan usia sudah mencapai 25 tahun. Pertama kali beroperasi tahun 2001 dan mereka selalu memasukkan mobil-mobil yang rare, mobil-mobil yang spesial, mobil-mobil yang ikonik seperti ketiga mobil di belakang ini. Ini berada di sini bagaikan masuk ke showroom Evans di tahun 2000-an awal. Dan ada juga alasan kenapa 3 mobil ini ada di video kali ini. Karena kalau Anda masih ingat, Evans Motor di ulang tahunnya yang ke-25 mengadakan sebuah sayembara berjudul Evans Motor Treasure Hunt. Jadi mereka berburu, mereka mencari mobil-mobil yang awalnya dibeli di Evans Motor yang kondisinya terbaik hingga sekarang. Mereka melihat bagaimana kondisi mobilnya, bagaimana kondisi kelengkapan surat-suratnya, kemudian perawatannya, nilai historikalnya. Dan tanpa disangka ada lebih dari 140 applicants, ada lebih dari 140 mobil yang mendaftar ke Treasure Hunt. Semuanya dibeli di Evans Motor dan akhirnya dipilihlah 3 terbaik yang ada di belakang saya ini. Ketiga mobil ini benar-benar dinilai sangat luar biasa dalam hal kondisinya, orisinalitasnya, kelengkapan surat-suratnya, kelengkapan gimmick-gimmick yang ada ketika pertama kali mobil ini dibeli dari Evans Motor. Dan mobil ini juga memiliki nilai historikal yang menarik masing-masing dari mobil ini. Dan di video kali ini saya akan perkenalkan Anda lebih dalam ke masing-masing mobil ini. Kenapa spesial di zamannya, siapa yang memiliki mobil ini, dan alasannya kenapa bisa memenangkan Evans Motor Treasure Hunt. Nah, ini dia juara ketiganya dan sejujurnya saya senang sekali bisa melihat mobil ini ada di jajaran 3 besar karena ini adalah salah satu mobil paling ikonik di zamannya. Ini adalah Chrysler PT Cruiser tahun 2001. Jadi mobil ini punya bentuk yang unik karena Chrysler membuat mobil ini dengan inspirasi desain tahun 30-40-an. Dan bahkan mereka bilang bahwa desain dari mobil ini terinspirasi dari Chrysler Airflow yang seperti ini gambarnya. Jadi idenya adalah membuat mobil dengan semua kelengkapan modern, rasa yang modern, fitur yang modern, tapi dengan style yang terpisah 60-70 tahun pada saat mobil ini keluar. Mobil ini diproduksi dari tahun 2001 sampai 2010 dan cukup populer karena terjual lebih dari 1,3 juta unit. Dan unit yang di sebelah saya ini dijual oleh Evans Motor, dimasukkan ke Indonesia tahun 2001 juga. Jadi awal mobil ini keluar, konsumen Indonesia langsung bisa menikmatinya lewat Evans Motor. Desainnya memang menimbulkan perdebatan. Ada sejumlah kalangan yang merasa bentuknya terlalu aneh untuk mobil di era milenium di tahun 2000-an. Tapi banyak juga yang suka karena hampir tidak ada mobil di pasaran pada saat itu yang sangat ekstrim membuat desain yang terinspirasi dari zaman dulu. Tapi terlepas dari perdebatan apapun, Chrysler PT Cruiser tidak pernah berlanjut lagi karena penerus dari mobil ini juga bentuknya tidak sama lagi dan namanya pun bukan PT Cruiser. PT sendiri itu kependekan dari personal transport. Dan uniknya mobil ini dibuat oleh Chrysler dengan beberapa spek teknis dan beberapa aspek desain sehingga memenuhi kebutuhan minimal untuk dikategorikan sebagai light truck di Amerika. Loh, kenapa harus dikategorikan sebagai light truck? Supaya ketika di rata-rata emisi dan konsumsi bahan bakarnya bisa menurunkan emisi rata-rata dari light truck mereka sehingga mereka terhindar dari pajak yang lebih besar. Wow, ini mobil ikonik sekali dan yang istimewa dari mobil ini adalah surat-suratnya masih lengkap semua.
dokumen-dokumennya juga, bahkan sampai ke kwitansi pembeliannya masih ada. Dan yang seru ini, karpet aslinya masih ada. Dan karpet ini istimewa karena Anda bisa lihat di karpetnya itu ada logo Evans Motor dan ada nama mobilnya PT Cruiser. Ini menunjukkan bahwa Evans Motor di awal kemunculannya tidak hanya menjual mobil yang unik, mobil impor, tapi juga memberikan sentuhan yang eksklusif buat pelanggannya. Karena ini mereka bikin sendiri dan ada nama mobilnya, ada logo Evans Motornya, yang mana mungkin karpet standar ini tidak diberikan oleh Chrysler dalam kondisi standar. Mesinnya masih full stock dan memang PT Cruiser ini tidak dibuat untuk adu kecepatan, tapi mesinnya cukup bertenaga. 2400 cc, 4 silinder, tenaganya oke lah, 150 HP. Satu lagi yang menarik dari mobil ini, walaupun mobil ini tahun 2001 yang artinya itu pertama kali Evans Motor itu buka beroperasi di Indonesia dan artinya sudah 25 tahun, tapi kilometernya sangat rendah. Hanya 28.000 kilometer. Bukan cuma bentuknya yang retro, tapi sampai sejumlah detail seperti tuas pembuka pintu ini benar-benar seperti mobil zaman dulu. Kita menggunakan jempol kita untuk mencet tombol ini. Interiornya kondisinya juga masih bagus untuk mobil yang usianya sudah 25 tahun. Ini ada paduan antara kulit dan suede. Kemudian juga setirnya ini masih kondisi bagus sekali. Dan yang istimewa ini, buku manual, buku servisnya semua masih lengkap. Di dalam bungkus plastik Evans Motor juga, ini dari baru. Kemudian kalau kita bisa lihat audionya juga masih standar. Tidak ada Bluetooth, tidak ada Apple CarPlay atau Android Auto, yang ada adalah CD. Dan ini cukup modern untuk di zamannya, tapi masih tersedia kaset. Jadi ada CD dan kaset. Harga mobil ini buat di zamannya tergolong cukup mahal. Walaupun kalau dilihat dari skala zaman sekarang mungkin ya itu sangat tidak mahal. Karena dulu mobil ini dijual seharga 300 sampai 400 juta rupiah, yang dimana kalau misalnya sekarang kita beli mobil dengan kisaran harga segitu mungkin hanya dapat hatchback yang simple, yang sederhana. Tapi di zamannya harga itu adalah sekitar 2 kali lipatnya Honda Civic terbaru. Nah sekarang siapa pemilik dari mobil ini? Ceritanya menarik karena pemilik dari mobil ini sekarang dialah yang menemani pemilik pertama mobil ini ketika membeli di Evans Motor. Dan dalam perjalanannya si temannya itu kemudian menjual ke pemilik mobil ini sekarang yang dulu menemani beliau pada saat beli ke Evans Motor. Dan sosok pemilik sekarangnya untuk Anda yang ada di dunia otomotif bukan sosok yang asing. Kita ketemu. Dan ternyata pemilik dari Chrysler PT Cruiser ini adalah teman lama saya juga, Ko Ferry. Halo. Wah, ini Ko Ferry dari Konsep Motorsport, termasuk juga pihak yang mensponsori Ferrell juga, drifting. Saya juga baru tahu ternyata Ko Ferry yang punya mobil ini sekarang. Nah Ko Ferry, saya dengar mobil ini pertama kali punya temannya Ko Ferry, tapi Ko Ferry ikutan waktu pertama kali beli mobil ini. Ya benar, saya temenin temen ke showroom Evans Motor di Kelapa Gading. Nah saya temenin dia beli mobil ini gitu. Nggak nyangka bahwa suatu waktu malah mobilnya jadi punya Ko Ferry. Nggak, dia pakai setahun doang, udah gitu dia. Oh cuma setahun aja? Itu dia mau jual, saya buru-buru saya beli ini. Kenapa suka mobil ini? Modelnya unik sih. Waktu zaman dulu kan emang tahun 2000-an mobil-mobil gini kan agak antik kan, cuman Evans Motor yang masukin mobil aneh-aneh lah. Ya. Nah terus ini mobil dibeli buat sendiri? Ya buat nyokap sih sebenarnya. Oh buat nyokap? Ya. Emang nyokap suka ininya? Iya, dia suka modelnya juga sih ini sih. Oh, suka modelnya gitu. Tapi orang tua masih suka pakai? Udah jarang, cuman disimpan aja, saya ikut saya terusin rawatnya aja sih. Ini mobil kan jarang banget. Kalau misalnya tiba-tiba butuh spare part, penggantian, misalnya amit-amit lah kenapa lampunya retak atau pecah gitu, di mana? Paling ke Evans Motor. Order di sini, biar mereka ya, yang pusing. Benar. Oke, Ko Ferry, sekarang saya akan ambil penghargaan buat Ko Ferry. Ya, jadi juara ketiga dari Evans Motor Treasure Hunt diberikan kepada Ko Ferry Suhari, pemilik dari Chrysler PT Cruiser tahun 2001. Selamat Ko Ferry. Masih Om, masih.
Dan inilah juara kedua dari Evans Motor Treasure Hunt, sebuah Toyota Is. Jadi Toyota Is ini di zamannya ini adalah versi lebih bergengsi untuk sebuah hatchback perkotaan, di mana pada saat itu sebenarnya kita ada Honda Jazz. Honda Jazz itu dimasukkan secara resmi oleh Honda, namun bagi yang lebih ingin bergaya, bagi yang ingin gengsi lebih, mereka memilih ini, Toyota Is. Mobil yang tidak dimasukkan oleh Toyota Astra Motor, tapi dijual oleh Evans Motor. Dan ini adalah Toyota Is generasi pertama tahun 2004. Toyota Is namanya tuh unik, IST, Is. Nah, Is itu tuh diambil dari kata belakang dalam bahasa Inggris yang mencerminkan orang yang memiliki suatu keahlian. Stylist, artis, specialist, dentist gitu kan. Jadi itu nama Is diambil dari situ. Tapi sebenarnya secara basis mobil ini diambil dari Toyota Vitz. Toyota Vitz kita kenal sebagai Toyota Yaris. Tapi Toyota Vitz yang menjadi basis dari Toyota Is ini adalah Toyota Vitz yang generasi 1 atau Yaris generasi 1 yang itu tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Nah, dibandingkan Yaris atau Vitz, Toyota Is ini lebih stylish. Dia juga dibilang lebih lega dalamnya dan ini seperti yang lebih tinggi kelasnya dibandingkan Vitz. Tapi dia mengusung penggerak dan arsitektur yang sama, makanya pesaing utama dari mobil ini kalau di Jepang adalah Honda Fit atau Honda Jazz kita sebut. Nah, di jalan-jalan dulu kalau misalnya orang ngelihat Toyota Is gitu kan, wah ini seperti lawannya Honda Jazz dari Toyota yang tidak dijual oleh Toyota Indonesia karena Toyota itu baru mengeluarkan Yaris itu kalau nggak salah di 2005 atau 2006 dengan Yaris bakpao itu. Tapi Is ini sudah hadir duluan dan membawa gengsi tersendiri gitu. Karena ini bukan mobil yang mudah didapat di dealer resmi seperti Honda Jazz. Mesin yang digunakan oleh Toyota Is yang dipasarkan oleh Evans Motor di tahun 2004 adalah varian mesin 1500 cc 4 silinder VVT-i. Dan ini menurunkan tenaga 109 PS atau sekitar 105 HP. Yang itu artinya saingan dari Is ini dalam hal performa adalah Honda Jazz VTEC. Sedangkan pada tahun tersebut Honda Jazz yang laris di pasaran yang banyak dibeli orang adalah Honda Jazz IDSi. Dan IDSi punya tenaga lebih kecil dari Toyota Is ini. Tenaga disalurkan ke dua roda depan lewat, sebenarnya ada dua pilihan transmisi, ada 5 speed manual dan 4 speed otomatis. Tapi yang dipasarkan di Evans Motor pada saat itu adalah 4 speed otomatis. Dan ini kalau kita lihat, ini mobil dalam keadaan belum dipoles sama sekali ya. Tapi ini memiliki cat orisinil, jadi belum pernah dicat ulang, masih cat aslinya dari Jepang. Bahkan kalau kita lihat ini masih ada emblem dari Jepangnya nih, standar emisinya. Dan masih ada stiker Evans Motor. Ini stiker yang usianya artinya sudah lebih dari 20 tahun masih ada di mobil ini. Lainnya standar, velgnya standar ya. Anda bisa lihat nih velg standarnya punya offset yang ke dalam ya, tapi seperti inilah kondisi standarnya. Mesinnya juga tidak dimodifikasi sama sekali. Nah, ini yang menarik. Ini sepertinya adalah nomor polisi pertama dari mobil ini. Zaman dulu mobil itu kenapa sih dikasih ini grafir plat nomor? Karena zaman dulu itu banyak sekali pencurian spion. Jadi kalau di lampu merah tuh bisa spion tuh langsung diambil kacanya aja, kemudian diperjualbelikan. Nah, dengan adanya grafir ini diharapkan mengurungkan niat dari orang jahat untuk mengambil ini karena mereka akan lebih sulit menjualnya kalau ada plat nomornya di sini. Nah, ini tahun 2000-an awal banget nih seperti ini nih. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Masih standar semua. Di sini di bawah AC-nya ada emblem Is. Jadi ini sesuatu yang mewah ya, karena sebenarnya di baliknya itu ada tempat penyimpanan di sini. Dan tempat penyimpanannya ini kalau kita tutup, ini ada tulisan Is di sini. Di sini juga ada kompartemen. Instrumennya itu di tengah.
Zaman itu lagi ngetren tuh instrumen di tengah, Toyota Vios, bahkan Yaris generasi awal juga itu di tengah supaya pandangan kita ke depan itu tidak terhalang oleh instrumen. Itu ngetren tuh di zaman itu. Ya ini posisi duduknya juga mirip Yaris, nggak terlalu ergonomis gitu ya, agak kaku. Tapi ya itulah mobil zaman itu seperti ini dan transmisinya juga tuasnya panjang gitu ya, khas desain zaman itu. Lampu ini untuk zamannya sih udah lumayan terang ya, nggak terlalu kuning. Dan di sini mobil yang dimasukkan oleh Evans Motor ini adalah JDM. Jadi ini adalah untuk pasar Jepang, kita bisa lihat kilometernya sampai 180 aja, dan di sini juga masih ada tulisan peringatan dalam bahasa Jepang semua. Nah ini bagusnya audionya itu nggak pakai yang integrated karena di zaman itu rasanya yang integrated itu hanya support bahasa Jepang. Sedangkan kalau yang sudah model aftermarket seperti ini lebih user friendly untuk kita yang nggak mengerti bahasa Jepang. Ini joknya masih dari aslinya seperti ini. Jadi masih standarnya. Kemudian ya ini khasnya Evans Motor ada lagi di sini. Diberikan karpet dengan logo Evans Motor dan nama mobilnya Toyota Is. Itu sentuhan yang tidak semua importir umum melakukan hal tersebut. Mobil ini juga memiliki dokumen-dokumen yang masih lengkap dari barunya, dan fakta historikal yang menarik dari mobil ini adalah sampai sekarang keturunan dari pembeli pertama mobil ini masih menjadi pelanggan loyal dari Evans Motor. Jadi masih turun-temurun menjadi pelanggan dari Evans Motor, tapi ini kelihatannya adalah salah satu yang pertama kali dibeli dari keluarga besarnya. Yang mereka beli dari Evans Motor ini adalah sebuah Toyota Is. Dan walaupun pembeli pertama dari mobil ini sudah meninggal, tapi ini dilanjutkan lagi oleh cucunya yang memakai dan merawat mobil ini. Bahkan sampai sekarang mereka masih menjadi pelanggan setia Evans Motor. Nah ini dia yang terakhir keluarga tersebut beli, sebuah Porsche 911 GT3 RS Weissach Package. Jadi selama lebih dari 20 tahun, keluarga besar dari pemilik mobil ini selalu menjadi pelanggan Evans Motor, selalu membeli mobil-mobil spesial dari Evans Motor. Kalau mungkin ini adalah yang pertama diambil dari Evans Motor, ini adalah yang terakhir mereka ambil dari showroom ini. Halo Pak Heru. Halo, siapa? Nah, sekarang saya bersama Pak Heru, salah satu anggota dari keluarga besar pemilik mobil-mobil ini. Pak Heru, sudah banyak mobil yang dikoleksi oleh keluarganya, tapi kenapa Toyota Is tahun 2004 ini masih dipertahankan? Karena ada historis dari keluarga, makanya kita masih pertahanin ini. Gitu. Jadi ini benar-benar dari baru, disimpan terus sampai sekarang, nggak pernah pindah tangan sama sekali? Nggak pernah pindah tangan. Dan masih terus dirawat sampai sekarang? Betul. Nah, saya sudah melihat sejarah pembelian dari keluarga di Evans Motor ini luar biasa gitu ya. Jadi over the generations itu selalu suka dengan mobil-mobil spesial. Betul, betul. Karena memang di Evans Motor ini banyak pilihan mobil-mobil yang spesial. Ya, bahkan ini juga di tahun awal penjualannya ini termasuk salah satu yang spesial. Spesial, kan? Betul. Di tahun itu ini udah termasuk spesial. Sampai sekarang masih sering digunakan nggak? Enggak, cuma di garasi aja, disimpan aja. Betul. Tapi masih jalan normal semuanya? Masih jalan normal. Wow. Kita rawat lah masih. Luar biasa. Nah oke, saya akan ambil satu penghargaan buat Pak Heru. Ya Pak Heru, jadi ini ada penghargaan dari Evans Motor sebagai pemenang kedua Evans Motor Treasure Hunt, karena benar-benar apresiasi atas dirawatnya mobil ini dari baru sampai sekarang. Siap. Selamat sekali lagi Pak Heru. Terima kasih. Semoga yang koleksi terbarunya ini juga bisa disimpan sampai puluhan tahun dan terawat terus. Amin. Dan ini dia juara satunya. Sebuah SUV yang di zamannya adalah SUV-nya orang-orang kaya. Dan
Walaupun dia adalah sebuah Toyota, tapi saingannya adalah merek-merek Jerman. Dan sementara merek Jerman itu dijual secara resmi oleh APM-nya, Toyota ini hanya dijual oleh importir umum. Tidak dijual oleh Toyota Astra Motor. Ini adalah Toyota Harrier tahun 2007. Nah, kenapa SUV ini begitu fenomenal dan begitu bergengsi di zamannya? Karena sejatinya Toyota Harrier ini adalah sebuah Lexus RX. Kita tahu Lexus adalah merek mewah dari Toyota untuk bertarung melawan BMW, Mercy, merek-merek Jerman tersebut. Dan di tahun 90-an, tahun 90-an akhir, 98, mereka membuat SUV dengan nama Lexus RX. Dan Lexus RX tersebut di Jepang dijual sebagai Toyota Harrier. Dan ini adalah generasi keduanya. Jadi walaupun badge-nya Toyota, tapi sebenarnya ini adalah mobil yang dibuat untuk mengakomodir kebutuhan Lexus dengan sebuah SUV yang mewah. Harrier di zamannya adalah salah satu mobil yang paling populer yang ada di importir umum seperti Evans Motor. Hanya di importir umum lah konsumen itu bisa mendapatkan sebuah Toyota Harrier. Kenapa nggak dari generasi satunya ada di Indonesia? Karena memang keran impor di Indonesia baru dibuka di tahun 2000-an. Sehingga ini adalah model paling awal yang bisa dimasukkan dan sampai sekarang pun masih terlihat mewahnya. Anda bisa lihat ini lampunya, model proyektor, dan ada nuansa kebiruannya di sini. Kemudian khasnya mobil JDM pada saat itu adalah logonya bukan logo Toyota, tapi ini adalah logo dari Harrier-nya. Jadi masing-masing model Toyota yang JDM itu ada sejumlah logo yang spesifik untuk mobil tersebut. Lihat ini kondisinya, bahkan lampu belakangnya ini termasuk sangat modern. Lampunya itu dianggap futuristis di zamannya. Dia masih putih seperti ini walaupun kalau menyala tetap merah. Ini kondisinya luar biasa, tapi nanti kita akan lihat kondisinya juga. Kemudian dia memang belum elektrik karena belum di zamannya, tapi dia punya bagasi yang lega, kursinya bisa dilipat 60-40, jadi memang ini sangat praktis buat keluarga, serta kalau kita lihat dalamnya, ini sangat maju untuk zamannya. Ini sih luar biasa buat zamannya. Yang pertama, fiturnya lengkap sekali. Ini bahkan untuk tilt dan teleskopik. Nggak semua mobil waktu itu bisa teleskopik, ini fitur yang jarang dan ini sudah dioperasikan secara elektrik. Kemudian sistem multimedianya terintegrated, jadi AC dan multimedia itu terintegrated. Di zaman itu masih banyak mobil baru itu pakai audio aftermarket, tapi tidak, dia sudah terintegrasi semuanya. Dia ada CD, kemudian dia juga ada kaset, ya sesuai dengan zamannya. Kemudian ada wooden panel, ini hanya ada di mobil-mobil mewah. Ada pemanas kursi untuk kiri dan kanan. Kemudian ada lampu adaptif yang bisa diaktifkan atau nonaktifkan. Semuanya sudah elektrik, bahkan jok juga sudah elektrik di sini. Di sini banyak laci penyimpanan dan yang ini yang menarik. Jadi di sini ada close dan open. Dia bisa kita pencet untuk membuka, open, dan untuk menutup. Dan ini mekanikal, bukan elektrikal sama sekali. Masih bekerja dengan baik semuanya dan posisi duduknya juga cukup nyaman. Fiturnya lengkap, kemudian sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Ini panoramic roof ini, walaupun masih manual tapi ini panoramic roof. Bayangkan di zaman itu ada SUV selengkap ini dengan material mewah, full kulit, makanya banyak yang menyukai mobil ini, bahkan banyak yang bilang bahwa ini bisa bersaing dengan merek Eropa seperti BMW X5 karena memang ini saingannya adalah BMW X5. Ini juga bagaikan mobil mewah ketika kap mesin dibuka tuh bareng sama grillnya juga. Ada banyak pilihan mesin untuk Lexus RX atau Toyota Harrier ini, tapi untuk yang di Indonesia yang paling populer adalah varian yang paling kecilnya. Tapi paling kecilnya saja 2400 cc, 4 silinder VVTi dengan tenaga 160
HP. Jadi mobil ini bukan yang tenaganya besar-besar amat, tapi cukup lah karena orang beli ini itu bukan untuk adu kecepatan, tapi lebih ke perjalanan yang nyaman dan eksklusif. Serta dulu orang kalau pakai Toyota Harrier itu nggak cuman seperti orang kaya aja, tapi juga seperti orang yang punya power gitu. Karena banyak pejabat juga seingat saya waktu itu yang menggunakan Toyota Harrier ini. Apalagi Toyota Harrier ini juga cocok untuk menggunakan supir karena ya dia cukup lega di dalamnya dan ini bangkunya bisa cukup rebah. Jadi bangkunya ini juga bisa reclining yang belakang. Wah, ini sih udah the ultimate SUV. Salah satu ultimate SUV ketika Anda ingin SUV yang modern, yang fiturnya lengkap, yang nyaman, yang punya gengsi di zamannya. Nah, sekarang kita lihat kenapa mobil ini bisa juara satu. Yang pertama adalah kondisinya. Ini benar-benar kondisinya seperti baru. Sekilas melihat saja kayak ini bukan mobil yang udah umurnya hampir 20 tahun. Lampunya masih bening sekali, velgnya masih standar, catnya masih orisinil. Kemudian interiornya nyaris tanpa cacat. Bahkan di beberapa bagian ini masih ada plastiknya. Karpet standar yang diberikan oleh Evans Motor, jadi ada tulisannya Evans Motor dan Toyota Harrier, itu masih lengkap dari depan, belakang, sampai bagasi masih ada karpetnya semua. Kondisi mesinnya masih bagus, bodinya masih bagus, kondisi kaki-kakinya juga masih bagus. Ini menurut Evans Motor, karena semua mobil yang mendaftar di Treasure Hunt itu dikurasi oleh Evans Motor. Menurut mereka ini adalah Harrier dengan kondisi terbaik yang pernah mereka temui. Apalagi kilometernya baru 30.000. Tapi bukan hanya itu yang menyebabkan dia menjadi pemenang. Berikutnya adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh mobil ini. Oke, kita tahu dokumen standar itu ada STNK, BPKB, faktur. Tapi mobil ini lebih dari itu. Semuanya masih ada, buku servis, buku manual, kemudian kwitansi pembelian, semua riwayat perawatannya itu masih lengkap semua. Tidak ada satupun yang terbuang, semuanya terkumpul dengan baik sejak awal pembelian. Dan satu lagi adalah cerita yang dimiliki oleh mobil ini. Jadi mobil ini dimiliki turun-temurun. Pembeli pertama mobil ini di 2007 sudah meninggal dunia. Tapi mobil ini berlanjut ke keturunannya sampai sekarang digunakan oleh cucu dari beliau. Dan dari 2007 sampai sekarang itu dirawat seperti mobil baru. Bahkan cucunya merawat mobil ini sebagai juga mobil peninggalan dari eyangnya. Peninggalan dari kakeknya. Jadi membuat mobil ini masih sama pemilik pertamanya. Karena dia masih di satu kartu keluarga ya, antara yang pertama membeli mobil ini dulu di Evans Motor hingga yang menggunakannya sekarang. Dan mereka inilah adalah pemenangnya. Di sini ada Mas Alvin dan ada Mas Dandi. Oke, jadi sekarang mobil ini digunakan oleh Mas Alvin. Betul. Tapi Mas Dandi di sini adalah kakak dari Mas Alvin yang tahu sejarah mobil ini dari pertama kali. Jadi pertama kakek yang membeli mobil ini. Gimana ceritanya waktu itu? Jadi waktu itu dari sebelum mobil ini sebenarnya kakek itu demen satu mobil, semua mobil kakek itu SUV. Oh oke. Kakek itu demen mobil tinggi. Sebelum mobil ini beliau menggunakan mobil Nissan X-Trail. Oke. Nah, sampai akhirnya mobil ini keluar dan akhirnya kakek itu memutuskan untuk membeli mobil ini. Pergumulannya sangat panjang. Sangat panjang Sangat sebelum panjang. memutuskan. Sebelum memutuskan. Beliau mikirin untuk beli mobil ini kurang lebih ada sekitar sampai 3-5 bulan waktu itu. Akhirnya dia mengajak saya untuk ngeliat unit ini itu kurang lebih sebanyak 5 kali ke 5 kali showroom. bolak-balik. 5 kali showroom. Bolak-balik dan setiap hari karena dari dulu itu saya dibesarkan saya diurus sama kakek sama nenek, sama kungkung sama popo. Jadi saya tiap hari pasti akan bertemu dengan beliau. Beliau itu setiap hari hanya ngomongin soal Harrier di jalan. Beliau pecinta mobil memang. Pecinta mobil memang. Oke. Memang Akhirnya memutuskan untuk membeli di Evans Motor. Evans Motor, betul. Dan saya yang ini. Ini mohon maaf kalau boleh tanya, eyangnya atau kungkung tadi ya, meninggal tahun berapa? Tahun 2024.
Jadi dari 2007 sampai 2024 beliau pegang mobil ini. Betul. Gimana bisa kondisinya seapik ini? Kungkung itu termasuk salah satu orang yang apik banget. Dari urusan mobil sampai dengan surat-surat semuanya. Oke. Nah, Kungkung itu, mobil ini tuh tidak pernah terjemur matahari. Tidak pernah terjemur Tidak matahari. pernah Oke. terjemur matahari. Kalau ada pergi pun, pulang pun, pasti harus langsung segera dicuci. Habis dicuci, pasti langsung masuk ke garasi. Jadi benar-benar salah satu mobil kesayangan beliau ya. Betul-betul kesayangan. Ya. Bahkan saya dengar juga pada saat beliau sakit di 2024 juga masih teringat mobil ini. Masih. Saya izin Masih, menambahkan Pak Om Fitra, untuk Kungkung pas lagi sedang sakit, sedang bed rest, Kungkung sudah menitipkan pesan untuk ke cucu-cucunya lah. Untuk agar tidak dijual, untuk mobil ini dirawat dengan rapi. Oh, oke. Bahkan pas saat bed rest tidak bisa jalan atau apapun, dia mengigau terkait mobil ini. Wah, Itu pure real case. luar biasa ya. Dan akhirnya sekarang diputuskan untuk keluarga yang memakai karena ayah jarang bawa mobil sendiri, Iya. jadi langsung ke Mas Alvin. Iya. Dan memang sudah ada semacam janji ke beliau bahwa ini tidak akan dijual sampai Betul, kapanpun. Jadi ini betul. mobil yang bersejarah dan Bersejarah. selalu mengingatkan ke eyang tercinta ya. Betul, Wah, betul. luar biasa. Dan ini juga saya kagum dengan kondisinya, bahkan sampai semua surat-suratnya masih ada ya, semua dokumen-dokumennya, kwitansinya Semuanya masih lengkap. ada. Semuanya lengkap. Kalau boleh tahu, dulu belinya berapa rupiah ini mobil? Dulu belinya itu di 540. Oh, 540 udah dapat SUV mewah waktu itu ya. Betul, Kalau betul. sekarang SUV biasa aja. Iya ya, wah. Betul. Luar biasa, ceritanya keren, ada emosional keluarga juga di sini, dan benar-benar kondisinya juga sangat-sangat seperti baru. Jadi selamat buat Mas Alvin. Aku terima kasih juga. Ya, selamat buat Mas Makasih, Dandi. makasih. Dan mungkin kalau Kungkungnya bisa ngeliat dari atas, mungkin dia juga Ya. happy melihat mobil ini mendapatkan apresiasi Ya. dari Evans Motor. Iya. Congratulations Thank you. sekali lagi. Thank you. Terima Thank kasih, you. Pak. Dan ini dia sertifikat penghargaannya. Dan di sini ada nama kakeknya, Tarmizi Kusuma. Terima gitu ya. kasih, Pak. Jadi sekali lagi ini penghargaan dari Evans Motor. Terima kasih sudah berpartisipasi di Treasure Hunt. Dan moga-moga mobil ini kondisinya seperti baru sampai kapanpun. Selamat. Selama 25 tahun kehadiran di tengah kita, Evans Motor selalu menyajikan mobil-mobil yang rare, eksotis, spesial, ikonik. Seperti ketiga pemenang dari Treasure Hunt ini, dan ketiga mobil ini juga menjadi saksi bahwa banyak mobil yang dibeli dari awal di Evans Motor itu masih dirawat dengan baik, bahkan diturunkan ke anak cucunya. Luar biasa. Selamat untuk semua pemenang dari Evans Motor Treasure Hunt tahun ini. Dan selamat juga untuk Evans Motor yang sudah 25 tahun berada di tengah kita. Kedepannya semoga tetap menjadi IU yang paling legendaris dan yang selalu menyajikan koleksi-koleksi berkelas dan spesial bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.